Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hidayatul Amanah. Saya dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Bu Ratih Purnama Pertiwi MPD, yaitu pembelajaran IPA di MISD. Di sini saya akan praktik mengajar di RMI NU Kumpul Sari. Saksikan video ini selengkapnya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa aja yang mau berangkat? Oke, sebelum tadi masih pada semangat nggak? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri. Berdiri ya. Ikuti gerakan. Aja berdiri aja. Semuanya ikutin. 1, 2, 3. Ayo tangan dipegang, pinggul digoyang-goyang. Ayo tangan dipegang, pinggul digoyang-goyang. Rentang kedua tangan seperti pegang. Tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang. Hati jadi riang, tepuk tangan bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Oke, kita di sini akan belajar efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Kalian tujuan kita mempelajari hari ini, mempelajari efek rumah kaca ini yaitu yang pertama agar kalian bisa mengidentifikasi dampak pada lingkungan pada efek rumah kaca. Yang kedua, penyebab efek rumah kaca, dan yang ketiga itu secara sederhana menjelaskan pengertian efek rumah kaca. Nah, kalian merasa nggak sih di sini akhir-akhir ini cuaca panas? Panas nggak? Merasa panas? Kalian nggak gerhana? Serius nggak ada yang gerhana? Kamu gerhana? Akhir-akhir ini panas loh. Panas. Kalian itu mainnya di mana? Di sawah. Di Amerika. Korea. Gimana? Oh, jadi cicak dong. Jepang. Apa jadinya kalau kita naik motor tiap hari itu kan ada asapnya. Nah, itu apa yang terjadi? Oh, panas. Terus apa? Cemari. Cemari udara. Nah, itu adalah salah satu penyebab pada efek rumah kaca. Apa sih itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah efek yang terjadi ketika panas dan macam ini terperangkap di bumi oleh gas-gas tertentu
zatnya. Nah, gas-gas pada efek rumah kaca itu apa aja sih? Yang pertama ada HO2, PH2O, hidrogen oksida. Ini terjadi ketika penguapan air maupun penguapan laut maupun sungai. Nah, yang kedua itu ada CH4, gas metana. Gas metana ini ada di sampah-sampah yang membusuk. Kalian tahu kan bau sampah yang membusuk itu? Itu bau laut kan? Apa? Nah, itu salah satu penyebab gas di efek rumah kaca. Yang ketiga itu ada karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida ini itu terjadi ketika kita napas, kita menghirup oksigen, lalu mengeluarkan keluaran itu namanya karbon dioksida. Nah, yang keempat ini dinitrogen. Nah, dinitrogen ini dia terjadi ketika kalian ingat sama kan? Pernah lihat bapak ibunya membeli sawah? Nah, itu ada zat dinitrogennya. Pada pupuk sawah itu ada zat dinitrogennya. Nah, ada masalah, ada penyebab apa aja sih penyebab efek rumah kaca itu? Yang pertama ini apa aja? Penebangan hutan atau pohon. Nah, ini salah satu penyebab dari efek rumah kaca. Yang kedua, di laut. Nah, siapa yang di sini sering membuang sampah di laut maupun di sungai? Kamu membuang sampah di laut atau di sungai? Di sungai. Jangan membuang sampah di sungai ya. Karena kalau kalian membuang sampah di sungai itu akan mencemari hewan habitat yang ada di sungai. Nanti kalian pada mati. Itu nggak boleh ya. Yang ketiga ini apa? Penggunaan kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil, itu salah satu penyebab efek rumah kaca. Apalagi motornya yang ada asapnya warna putih itu sangat tidak bagus. Yang keempat ada pembakaran sampah. Nah, pembakaran sampah ini sering terjadi kan? Kalian pernah bakar sampah nggak? Itu sampah itu sebaiknya jangan dibakar. Terus itu, ya kan? Kalian buat coba. Terus sampah-sampahnya yang sampah organik loh ya. Yang organik itu kayak daun gitu-gitu. Kalian buat coba dimasukin, ditutup, nanti itu akan menjadi pupuk. Kalau pembakaran sampah ini akan membuat udara kita tercemar. Nanti kita sering batuk lah, sering pilek lah, sering sakit lah gitu. Nah, dampak pada lingkungan efek rumah kaca ini adalah kabut asap. Nah, kabut asap ini terjadi karena apa? Motor, selain motor, mobil, terus apa? Kebakaran, terus ya asap. Ya. Nah, yang kedua itu naiknya volume air laut. Itu kakinya jangan. Nah, naiknya volume air laut ini terjadi ketika efek rumah kaca itu efek rumah kaca semakin panas, nanti di es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu mencair, nanti lautnya akan volume airnya akan lebih tinggi sehingga jadi kebanjiran. Yang ketiga, rentan terkena penyakit. Nah, contohnya tadi kalau kita bakar sampah itu kan kita sering batuk-batuk, pilek gitu. Itulah. Yang keempat, kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini terjadi
sehingga tak ada hujan, sehingga pohon-pohon ataupun lingkungan sekitar kita itu kering dan ada orang merokok di ruang ajar gitu. Ya, puntung rokoknya dibuang ke hutan gitu, itu akan menjadi kebakaran hutan. Mencairnya es ditutup. Nah, ini merupakan salah satu dampak pada lingkungan. Nanti es ditutup utara maupun selatan itu mencair, nanti akan menyebabkan banjir sehingga pulau-pulau yang ada, pulau-pulau kecil yang ada di sekitar kita itu akan tenggelam. Dan yang terakhir itu krisis air bersih. Nah, krisis air bersih. Nah, krisis air bersih ini terjadi ketika kebakaran hutan dan penebangan pohon itu terjadi secara terus-menerus. Itu akan membuat air kita semakin sedikit dan kita sulit untuk mendapatkan air bersih. Nah, upaya pencegahan dari efek rumah kaca ini yang pertama yaitu kurangi kendaraan bermotor. Bisa diganti menggunakan sepeda. Kalau mau ke warung itu warungnya dekat, itu harus jalan kaki, nggak usah pakai motor ataupun naik sepeda. Sekarang kan pada punya sepeda listrik semua kan? Enggak. Punya. Nah, ada yang punya kan? Nah, itu salah satu upaya pencegahan efek rumah kaca sepeda listrik. Mengurangi penggunaan plastik. Nah, kalau kalian beli jajan atau apa itu, kalian kan mesti menggunakan plastik kan? Plastik itu setelah jajannya kamu makan, plastiknya kamu buang kan? Nah, itu lebih baik dikurangi. Kalau beli jajan, kalau beli minum itu langsung bawa tempat minumnya. Langsung bawa tempat minumnya. Minumnya itu langsung dari wadah botol yang kamu bawa. Jadi nggak pakai plastik atau apapun. Yang ketiga yaitu menghemat listrik. Menghemat listrik. Nah, menghemat listrik di sini itu dia kalau kita habis menggunakan lampu itu, kalau kita mau keluar harus dimatikan. Siapa yang sering nggak dimatikan kalau habis? Nah, harus dimatikan loh ya. Kamu sering nggak dimatikan? Jangan, harus dimatikan. Itu salah satu upaya pencegahan efek rumah kaca. Yang keempat, tidak membakar sampah. Nah, sampah itu sebaiknya jangan dibakar. Harus dipilah, dipilih, nanti akan kalau sampah plastik itu akan didaur ulang lah kakinya, Mbak. Jangan naik di meja ya. Yang kelima, tidak membuang sampah di laut ya. Dengan tidak membuang sampah di laut ataupun di sungai, itu akan membuat habitat yang ada di bawah air laut itu akan menjadi terpelihara dan makin banyak. Jadi nggak banyak yang mati. Yang terakhir, menanam kembali pohon. Nah, dengan menanam kembali pohon itu kita akan mendapatkan udara yang bersih dan mendapatkan air bersih juga. Karena dengan pohon ini menyerap banyak air. Paham? Ada apa yang belum paham? Nah, di sini ibu mempunyai LKPD. Nanti kalian kerjakan sama-sama. Terus setelah siapa yang nggak bawa pensil? Nanti setelah dikerjakan, maju berkelompok ini satu orang itu nanti dipresentasikan membaca hasil dari kalian diskusi tadi, oke?
adalah